Halo teman-teman, belajar mitigasi bencana banjir yuk bersama saya Aprilia di segmen Masuk ke Papan Tulis. Pernah nggak sih kalian lihat air perlahan naik saat hujan terus-menerus mengguyur permukaan bumi? Apakah kalian berpikir itu adalah sebuah bencana? Mari kita pahami definisi sebuah bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat. Ancaman ini disebabkan oleh faktor alam maupun non-alam, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Saat musim hujan tiba, intensitas air hujan yang tinggi akan menyebabkan genangan. Apalagi sumbatan sampah di selokan akan mempercepat genangan sampai ke jalan bahkan ke rumah warga. Air yang meluap itulah yang kita kenal sebagai banjir. Nah, dari dua hal tersebut, kita bisa tahu bahwa bencana banjir dapat terjadi akibat dua faktor utama, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Banjir juga tergolong sebagai bencana alam klimatologis. Apa itu bencana alam klimatologis? Bencana alam klimatologis merupakan bencana yang disebabkan atau dipicu oleh perubahan unsur-unsur iklim, seperti anomali suhu, kelembapan, curah hujan, dan juga angin. Bencana banjir yang terjadi dapat menimbulkan berbagai dampak bagi kehidupan manusia, seperti dampak lingkungan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, dan juga dampak psikologis. Oleh karena itu, kita perlu menekan dampak banjir melalui pemahaman terhadap siklus penanggulangan bencana. Siklus penanggulangan bencana banjir setidaknya meliputi 3 tahapan utama, yaitu tahapan pra-bencana, tahap tanggap bencana, dan tahap pasca bencana. Mari kita bahas satu persatu. Tahap pertama adalah tahap pra-bencana. Tahap pra-bencana meliputi pengenalan, pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana. Beberapa contoh tahap pra-bencana adalah membuang sampah pada tempatnya untuk memperlancar aliran air di sekitar rumah, atau juga dapat dilakukan dengan memperbanyak area resapan air. Jangan lupa untuk mengamankan dokumen penting ke tempat yang tinggi serta menyiapkan tas siaga bencana jika sewaktu-waktu harus mengungsi. Tahap kedua adalah tahap tanggap darurat, meliputi penyelamatan dan evakuasi saat bencana itu terjadi. Beberapa contohnya adalah matikan listrik saat air mulai masuk ke dalam rumah, gunakan alas kaki yang dapat melindungi kaki dari benda-benda tajam, segera mencari tempat evakuasi yang telah direncanakan. Tahap
Tahap ketiga adalah tahap pasca bencana, yaitu periode pemulihan setelah bencana terjadi. Tahap ini berfokus pada pengembalian kondisi masyarakat dan lingkungan agar berfungsi normal kembali, meliputi rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Beberapa contohnya adalah sterilisasi lingkungan untuk memulihkan kebersihan dan kesehatan area terdampak banjir, perbaikan saluran air pasca banjir meliputi pembersihan lumpur maupun sampah, serta perbaikan bangunan pasca banjir mencakup renovasi rumah atau bangunan yang rusak akibat terendam banjir. Setelah tahu tahapan penanggulangan bencana, kita harus mulai waspada untuk menghadapi bencana banjir, terutama pada daerah yang tergolong rawan bencana banjir. Beberapa daerah yang telah dipetakan kerawan banjirnya adalah DKI Jakarta, Kabupaten Brebes, dan juga Kota Tarakan. Selain tahu peta rawan bencana, kita juga perlu tahu tentang kelembagaan penanggulangan bencana. Beberapa di antaranya yaitu BNPB, BPBD, Basarnas, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, dan masih banyak lagi. Yang pertama ada BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Lembaga ini merupakan lembaga non-kementerian yang bertugas membantu Presiden dalam penanggulangan bencana secara nasional, mulai dari pencegahan, penanganan darurat, rehabilitasi, hingga rekonstruksi. Lembaga kedua adalah BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Lembaga ini berada di tingkat provinsi, kabupaten atau kota yang melaksanakan penanggulangan bencana di daerah masing-masing serta bertanggung jawab kepada BNPB. Lembaga ketiga ada Basarnas, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Lembaga ini berfokus pada pencarian dan pertolongan terhadap orang atau objek yang hilang atau mengalami kecelakaan atau bencana. Lembaga keempat ada PVMBG, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, yang merupakan unit di bawah Badan Geologi Kementerian ESDM yang bertugas memantau aktivitas gunung api, gerakan tanah, serta memberi rekomendasi mitigasi bencana geologi. Yang kelima ada BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, merupakan lembaga pemerintah yang bertugas memberikan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika, serta sistem peringatan dini bencana hidrometeorologi dan geofisika. Hidup di Indonesia yang kaya akan kearifan lokal ternyata juga telah menyimpan cara penanggulangan bencana tradisional sejak dulu loh. Hal ini diterapkan melalui arsitektur bangunan adat. Salah satunya adalah rumah panggung yang banyak tersebar di Sumatera dan juga Kalimantan. Rancangan bangunan yang dibuat lebih tinggi bukan hanya untuk estetika, tetapi juga bentuk mitigasi yang cerdas. Melalui arsitekturnya yang unik membuktikan bahwa sejak dulu masyarakat telah beradaptasi dengan bencana alam, khususnya bencana banjir. Nah, selesai sudah pembahasan kita tentang mitigasi bencana banjir kali ini. Berdasarkan pembelajaran tadi, dapat kita simpulkan bahwa mitigasi bencana tidak hanya mencakup aktivitas sesudah bencana terjadi, tetapi juga meliputi aktivitas pencegahan sebelum bencana itu terjadi maupun langkah apa yang harus diambil saat bencana terjadi. Untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk selalu waspada dan siaga ya. Jaga alam agar alam kembali menjaga kita. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya.